Hai sahabat lingkungan. Sebagai masyarakat yang peduli dengan lingkungan, kita wajib memperhatikan kondisi lingkungan sekitar kita dengan berbagai komponennya. Salah satunya adalah air. Udah sering dengar kan kalau salah satu elemen ini sering tercemar oleh berbagai macam polutan. Iya, terutama di Indonesia. Sungai-sungai ini, khususnya di daerah hilir atau dekat dengan tempat pembuangan limbah, seringkali memiliki kualitas yang buruk. Kali ini kita akan membahas salah satu pengolahan air tercemar dengan teknologi terbarukan di abad 21 ini, yaitu fotobioreaktor dengan mikroalga. Apa ya kira-kira fotobioreaktor dan mikroalga itu? Simak baik-baik ya. Kali ini kita akan fokus ke salah satu sungai yang ada di Malang, yaitu Sungai Brantas. Sungai Brantas merupakan sungai tercemar yang ditandai dengan pencemaran dari limbah domestik. Mengingat sebagian besar penduduk di pinggiran Sungai Brantas mengandalkan air sungai tersebut untuk sumber kebutuhan airnya, di samping adanya penurunan kualitas lingkungan sungai itu sendiri. Sungai ini terletak di Kelurahan Jelipan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, yang kualitasnya secara umum dipengaruhi oleh beberapa hal seperti musim dan aktivitas masyarakat setempat. Menurut penelitian dari Janeta Sari 2013, masyarakat Jelipan sering melakukan pembuangan limbah deterjen langsung ke badan sungai. Gimana ya kondisi sungainya? Limbah deterjen mengganggu ekosistem perairan. Selain itu, fosfat sebagai pengisi deterjen menimbulkan eutrofikasi pada perairan. Konsentrasi deterjen dan fosfat dibandingkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 45 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Konsentrasi deterjen belum melampaui baku mutu peruntukan kelas 2, yaitu berkisar antara 0,50 hingga 0,309 mg per liter. Sedangkan konsentrasi fosfat telah melampaui baku mutu peruntukan kelas 2, yaitu berkisar antara 0,31 hingga 0,690 mg per liter. Limbah deterjen mengganggu ekosistem perairan. Selain itu, fosfat sebagai pengisi deterjen menimbulkan eutrofikasi pada perairan. Masih ingat gak nih tentang eutrofikasi? Konsentrasi deterjen dan fosfat dibandingkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 45 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Konsentrasi deterjen belum melampaui baku mutu peruntukan kelas 2, yaitu berkisar antara 0,050 hingga 0,309 mg per liter. Sedangkan konsentrasi fosfat telah melampaui baku mutu peruntukan kelas 2, yaitu berkisar antara 0,031 hingga 0,690 mg per liter. Oke, kita
kita terobek sebentar ke macam-macam baku mutu air. Baku mutu? Emang air ada baku mutunya? Tentu ada dong, ada 4 kelas baku mutu air. Pertama, kelas 1, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum. Contohnya, air minum dalam kemasan yang kita konsumsi sehari-hari. Kedua, kelas 2, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk sarana dan prasarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, dan air untuk mengairi pertanaman. Ketiga, kelas 3, air yang peruntukannya hanya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar dan sejenisnya. Jadi, air baku mutu kelas 3 ini lebih kotor dibandingkan air di baku mutu kelas 2. Terakhir adalah kelas 4, air yang peruntukannya hanya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman. Ini kelas air terkotor yang pasti tidak bisa digunakan untuk budidaya ikan, apalagi untuk dikonsumsi. Nah, berarti semakin kecil kelas airnya, semakin besar manfaatnya. Tapi jangan lupa tetap menggunakan air dengan bijak ya. Oke, kita lanjut. Konsentrasi deterjen dan fosfat di Sungai Berantas mengurangi jumlah oksigen di dalam perairan. Kenapa oksigen penting di dalam air? Nah, mikroalga bisa memiliki 2 peran, dapat menguraikan bahan organik dan menyuplai oksigen tambahan di dalam perairan melalui proses fotosintesis. Dalam pengolahan air tercemar limbah domestik, terdapat 3 macam metode pengolahan, yaitu pengolahan secara fisika, kimia, dan biologi. Prinsip utama pengolahan limbah secara fisika adalah untuk menghilangkan padatan yang ada pada air. Proses pengolahan air limbah secara kimia adalah proses yang melibatkan penambahan bahan kimia untuk mengubah atau menghancurkan kontaminan atau zat pengotor. Proses pengolahan limbah dengan metode biologi adalah proses penghancuran atau penghilangan kontaminan dengan menggunakan bantuan mikroorganisme. Tujuan utama pengolahan dengan metode biologi adalah menghilangkan dan mengurangi bahan organik yang mudah terurai dari air limbah ke tingkat yang dapat diterima sesuai dengan ambang batas yang telah ditentukan. Salah satu pengolahan limbah secara biologi adalah dengan memanfaatkan mikroalga. Nah, ini dia mikroalga. Nah, untuk
Untuk pembahasan mengenai mikroalga bisa dilihat di chapter-chapter selanjutnya ya. Sampai jumpa teman-teman.